Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikrom, NIM 0522433328 dari Prodi Teknologi Pendidikan UP BJJ Jember. Saya akan presentasi tugas 3 dengan mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Materi yang dibahas dalam mata kuliah ini meliputi konsep dasar teknologi pendidikan, teori pendidikan jarak jauh, penggunaan teknologi pendidikan secara luas, dan penelitian tentang penggunaan media dalam pendidikan jarak jauh, aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh, pengalaman dalam memulai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh, bahan pembelajaran jarak jauh, manajemen pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi pendidikan dan biaya pendidikan jarak jauh, struktur organisasi, dan kecenderungan aplikasi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Pada masa mendatang, tutorial online mata kuliah ini akan dilakukan sebanyak 8 kali. Setiap tutorial mendapatkan materi inisiasi, materi pengayaan, forum diskusi, dan evaluasi formatif. Untuk sesi 1, materi tentang konsep dasar teknologi pendidikan, yaitu sejarah singkat teknologi pendidikan. Praktis pendidikan ingin membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien, mulai dari upaya coba-coba atau trial and error dan mencapai puncaknya melalui praktik pelaksanaan berdasarkan hasil penelitian secara formal. Individu dan kelompok profesional kemudian bersepakat untuk mendirikan suatu bidang studi yang kemudian diberi nama teknologi pendidikan. Pada tahun 1960, berkembang penggunaan teaching machine dengan materi pembelajaran yang terprogram berbasiskan psikologi behavioralisme. Penggunaannya teaching machine sangat populer pada bidang pelatihan militer dan dunia bisnis industri. Sampai saat ini, banyak praktisi pendidikan Indonesia di luar teknologi pendidikan masih menganggap bahwa teknologi pendidikan saat ini masih seperti 50-60 tahun yang lalu, yaitu secara fanatik menerapkan aliran psikologi behavioralisme dan hanya menyangkut penggunaan media dalam pengajaran. Pada tahun 1970-an, munculnya konsep desain sistem instruksional atau sistem pembelajaran. Pada tahun 1970-an, munculnya konsep desain sistem instruksional atau sistem pembelajaran dalam kurung instruksional system design, berbasiskan berbagai teori antara lain sistem thinking, psikologi, kognitivisme, konstruktivisme, serta komunikasi. Pada tahun 1990-an, berkembang penggunaan komputer untuk pembelajaran interaktif dengan menggunakan jaringan komunikasi World Wide Web (www). Konsep dasar teknologi pendidikan pada tahun 1963 sampai 2018. Definisi formal teknologi pendidikan dimulai pada tahun 1963 yang menyatakan bahwa teknologi pendidikan dipandang sebagai desain atau perancangan dan penggunaan pesan yang dimaksudkan untuk mengendalikan proses belajar. Pada tahun 1970-an, Komisi Teknologi Pembelajaran ada 2 pengertian baru dalam definisi teknologi pembelajaran, yaitu 1. Teknologi pembelajaran yang berarti media komunikasi seperti televisi, film overhead proyektor, komputer yang dapat digunakan untuk maksud pembelajaran sejalan dengan peran guru, buku teks, dan papan tulis. 2. Teknologi pembelajaran adalah suatu cara sistematik dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh proses belajar dan mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu berdasarkan penelitian tentang belajar
dan komunikasi dan menggunakan kombinasi dari sumber daya manusia dan non-manusia dalam rangka mewujudkan pembelajaran yang efektif. Pada tahun 1972, AECT membuat definisi lebih baru yang menyatakan bahwa teknologi pendidikan adalah suatu bidang yang berkenaan dengan pemfasilitasian manusia belajar melalui cara yang sistematik dalam pengidentifikasian, pengembangan, pengorganisasian, penggunaan sumber belajar secara luas, dan melalui manajemen dari proses tersebut. Pada tahun 1994, AECT menyepakati definisi baru sebagai teori dan praktik tentang desain, pengembangan, penggunaan, manajemen, dan evaluasi terhadap proses dan sumber daya untuk belajar. Pada tahun 2008, AECT Teknologi Pendidikan adalah studi dan praktek etis dalam memvalidasi belajar dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan proses dan sumber daya teknologis secara tepat guna. Pada tahun 2018, teknologi pendidikan merupakan suatu studi dan penerapan secara etis dari teori, research, dan praktik terbaik untuk menghasilkan pengetahuan sekaligus memediasi dan meningkatkan belajar dan kinerja melalui desain, manajemen, dan implementasi strategik melalui proses dan sumber daya belajar dan pembelajaran. Untuk sesi 2, yaitu teori pendidikan jarak jauh, materi konsep dasar dan ciri pokok, yaitu sejarah singkat awal mula PJJ. Sejarah historis pendidikan korespondensi berasal dari Eropa, khususnya Swedia yang pada tahun 1833 mereka menyelenggarakan pendidikan korespondensi dengan memanfaatkan media pos. Kemudian praktik yang sama dicoba, diadaptasi, dan dimodifikasi oleh berbagai negara. Setiap program pendidikan jarak jauh biasanya muncul sebagai hasil dari kebutuhan khusus yang berhubungan dengan pendidikan umum, pelatihan, pengembangan profesi, atau kebutuhan kelompok. Sasaran didik pendidikan korespondensi beragam menurut negara, lokasi, kebutuhan, dan jasa. Sejalan dengan perkembangan mutakhir dalam bidang teknologi komunikasi dan informasi, beberapa istilah baru pun banyak dipergunakan akhir-akhir ini, seperti belajar elektronik, dalam kurung e-learning, belajar berbasis jaringan internet dan atau internet, belajar maya dalam kurung virtual e-learning, online learning, belajar secara fleksibel dalam kurung flexible e-learning, belajar sambil bergerak dalam kurung mobile learning, hybrid e-learning, dan blended learning. 4 ciri pokok dari pendidikan jarak jauh. 1. Pendidikan jarak jauh dilaksanakan melalui institusi, bukan studi sendiri, atau self-study, atau suatu belajar non-akademik dalam kurung non-academic learning. 2. Keterpisahan geografis atau keterpisahan peserta didik dengan pengajar. 3. Terjadinya komunikasi interaktif yang menghubungkan antara kelompok belajar dan antara mereka dengan pengajar dan institusi. 4. Munculnya kelompok atau komunitas belajar yang terdiri dari peserta didik, pengajar, dan sumber daya pembelajaran. Teori pendidikan jarak jauh. Menurut Homebreaks tahun 1995, teori adalah suatu urutan sistematik dari gagasan tentang fenomena bidang kajian kita dan memayungi struktur logis dari perkiraan yang masuk akal sehingga dapat menciptakan secara intersubjektif hipotesis dan dapat diuji.
Berikut ini akan disampaikan 6 teori PJJ yang dihimpun dari berbagai pakar PJJ tersebut. 1. Teori-teori kemandirian dan otonomi. 2. Teori-teori industrialisasi pembelajaran. 3. Teori interaksi dan komunikasi. 4. Teori belajar orang dewasa. 5. Sintesa teori PJJ. 6. Teori ekuivalensi. Sesi 3, yaitu berbagai variasi praktek penting dalam PJJ. Variasi pendekatan pembelajaran, yaitu variasi belajar yang dialami peserta didik dalam PJJ dapat diidentifikasi dengan variasi penggunaan teknologi dan pendekatan konsep-konsep seperti online learning, cyber learning, virtual learning, distributed learning, hybrid learning, and blended learning, and mobile learning. 1. Online learning, yaitu online multimedia, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, yaitu TIK. Learning adalah pembelajaran melalui internet yang pada dasarnya berbentuk pengalaman belajar melalui interaksi orang yang belajar. 2. Yaitu e-learning. E-learning meliputi proses belajar yang melibatkan penggunaan seluruh alat-alat elektronik, yaitu media internet, intranet, standalone komputer, tetapi meliputi penggunaan semua media elektronik di luar internet seperti audio radio, televisi, video tape, teleconferencing, satelit, transmission. Sedangkan online learning terbatas pada jaringan internet, intranet, dan standalone komputer. 3. Yaitu cyber learning. Cyber learning adalah proses interaksi pembelajaran dengan menggunakan seluruhnya aplikasi teknologi, informasi, dan komunikasi seperti internet dan www. Cyber learning dapat pula menggunakan multimedia lain seperti video konferensi, teknologi televisi kabel, dan sistem kelas virtual melalui internet. Suatu institusi yang beroperasi dengan cyber learning dapat disebut cyber learning institution atau cyber learning organization. 4. Virtual learning. Virtual learning adalah e-learning berbasis web yang menyediakan akses virtual untuk menyediakan dan mencari bahan pembelajaran, latihan, pekerjaan rumah, atau asesmen, tes hasil belajar, nilai hasil belajar. 5. Distributed learning. Dalam distributed learning, pembelajaran terjadi dalam keadaan pengajar, peserta didik, dan materi pembelajaran berada di lokasi yang terpencar, sedangkan proses pembelajaran terjadi dapat tergantung pada tempat dan waktu. 6. Hybrid blended learning. Hybrid learning atau blended learning yaitu dua konsep yang sama dan saling dipertukarkan. Konsep itu adalah belajar yang menggunakan dua pendekatan sekaligus, yaitu tatap muka dan online learning. Kombinasi kedua pendekatan itu dibutuhkan untuk efektivitas dan efisien belajar peserta didik. 7. Mobile e-learning. Mobile e-learning, disingkat m-learning, adalah belajar secara online dengan menggunakan peralatan yang dapat dibawa kemana-mana oleh peserta didik dan pengajar. Peralatan misalnya PDA dalam kurung personal digital assistant, handheld komputer, MP3 player, notebook, mobile phones, iPhones. Berbagai terminologi teknis dalam pendidikan jarak jauh, yaitu pendidikan terbuka jarak jauh.
Pendidikan terbuka dapat dilakukan baik dengan sistem PJJ maupun dengan sistem pendidikan tatap muka. Kata terbuka itu mempunyai beberapa arti sebagai berikut. 1. Terbuka berarti terbuka bagi siapa saja yang ingin mengikuti program pendidikan itu tanpa batas usia, pekerjaan, dan bahkan pada lembaga PJJ tertentu tanpa batas jenis atau tingkat ijazah yang pernah dimiliki sebelumnya. 2. Terbuka berarti terbuka bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran atau program studi yang sesuai dengan perkembangan minat dan kebutuhannya seiring dengan kebutuhan kehidupannya. 3. Terbuka berarti terbuka untuk masuk atau registrasi dan keluar dari proses pendidikan tersebut tanpa terikat waktu. 4. Terbuka berarti keterbukaan kesempatan belajar dengan menggunakan bahan belajar produksi massal atau bahan belajar yang terdapat dalam dunia maya melalui internet diperuntukkan bagi pangsa pasar yang terbuka, baik secara kelompok maupun individual. Sesi 4. Fungsi teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Fungsi pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan dan karakteristik bahan PJJ. Penerapan pendekatan sistem dimulai dengan analisis kebutuhan dan perumusan tujuan pembelajaran umum. Analisis pembelajaran untuk menghasilkan peta kompetensi yang diharapkan dicapai oleh peserta didik secara bertahap, analisis karakteristik dan kemampuan awal peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran khusus, pengembangan strategi pembelajaran, pemilihan dan bahan pembelajaran, serta pengevaluasian dan perevisian bahan tersebut sebelum digunakan di lapangan. Komponen sistem pembelajaran terdiri dari tujuan pembelajaran, tes hasil belajar, urutan kegiatan pembelajaran atau urutan materi pembelajaran, metode dan alat pembelajaran, media pembelajaran, dan bahan pembelajaran yang digunakan. Karakteristik dasar bahan pembelajaran PJJ. Berikut terdapat 8 karakteristik dasar dari bahan pembelajaran PJJ yang perlu dijadikan pegangan, yaitu self-instruksional, self-explanatory power, self-packet learning, self-contained, individualized, communicative and interactive, multimedia, computer-based materials, supports by tutorial and study groups. Fungsi manajemen pembelajaran. Fungsi manajemen pembelajaran untuk PJJ lebih kompleks dan spesifik karena mempersyaratkan penggunaan media komunikasi yang tepat guna, interaksi pembelajaran yang efektif, terlibatan tutor dengan keahlian khusus, penugasan yang berkaitan dengan latihan, teknik penilaian hasil belajar yang sesuai, dan dukungan manajemen sistem informasi. 6 kriteria yang dapat kita jadikan pedoman dalam memilih media. Yang pertama, kesesuaian dengan macam atau jenis belajar yang terkandung dalam tujuan pembelajaran. 2. Pengajar mempertimbangkan macam belajar yang sesuai. Ketiga, pengajar harus mampu memilih jenis media mana yang relevan dengan tujuan pembelajaran. Keempat, pengajar harus mampu mengkombinasikan berbagai jenis media untuk digunakan dalam pembelajaran. Kelima, pengajar mempertimbangkan unsur biaya yang lebih murah untuk pembelian dan pemeliharaan. Keenam, ketersediaan media tersebut berikut suku cadangannya di pasaran. Sesi 5. Aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Fungsi pendekatan sistem dalam teknologi pendidikan dan karakteristik bahan PJJ. Teknologi pendidikan berperan dalam mendesain dan mengembangkan kualitas pendidikan
secara sistematik dan sistemik untuk digunakan dalam melayani sejumlah besar peserta didik yang sangat heterogen. Dalam konteks PJJ, kualitas pendidikan sangat banyak ditentukan oleh kualitas bahan pembelajaran sebagai hasil dari proses desain dan pengembangan secara sistematik dan sistemik. Program PJJ yang tengah dikelolanya mereka mempunyai tugas untuk menjangkau peserta didik yang tersebar secara luas di berbagai daerah, dari perkotaan sampai pada pedesaan. Misi PJJ ini harus dicapai melalui berbagai cara dan memerlukan berbagai media serta strategi peluncuran yang dapat menjangkau peserta didik. Teknologi pendidikan di pihak lain selalu mengkaji cara yang sistematik dan sistemik dalam mendesain, mengembangkan, menggunakan, dan mengelola pembelajaran untuk memfasilitasi peserta didik. Fasilitasi peserta didik tersebut disesuaikan dengan latar pembelajaran dalam kurun setting, kondisi dan karakteristik peserta didik serta sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia. Sesi 6. Bahan pembelajaran jarak jauh. Desain pembelajaran untuk pendidikan jarak jauh. Bahan pelajaran PJJ bukan saja mengandung isi atau materi pendidikan seperti yang terdapat di dalam buku teks biasa, tetapi juga mengandung langkah-langkah kegiatan interaksi pembelajaran yang perlu dilakukan oleh peserta didik agar dia menguasai materi tersebut dengan baik. Di dalam sistem pembelajaran terdapat 3 komponen utama, yaitu 1. Bahan pembelajaran untuk digunakan oleh peserta didik dan pengajar. 2. Panduan pembelajaran untuk peserta didik yang berisi petunjuk dalam melakukan kegiatan belajar. 3. Pedoman pembelajaran bagi pengajar yang berisi bagaimana menggunakan bahan pembelajaran dan memfasilitasi peserta didik agar pembelajaran efektif dan efisien. Penilaian hasil belajar dapat menggunakan beberapa jenis tes. Keduanya mengandung maksud yang berbeda. 1. Tes acuan patokan dimasukkan untuk mengukur tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan fisik, dan atau sikap perilaku yang terkandung dalam tujuan pembelajaran. 2. Tes acuan norma dimaksudkan untuk mengukur posisi capaian seorang peserta didik dibandingkan dengan peserta didik lain dalam kelompok. Sesi 7. Manajemen pembelajaran PJJ. Sistem manajemen pembelajaran PJJ berbasis teknologi pendidikan. Sebagai suatu sistem, PJJ mempunyai berbagai subsistem yang berhentikan dasar yang terdiri dari peserta didik, proses dan strategi interaksi pembelajaran, penilaian, sertifikasi, dan akreditasi, serta lulusan yang kompeten. Subsistem dasar tersebut didukung oleh seperangkat subsistem utama yang terdiri dari kurikulum yang relevan, bahan pembelajaran bermedia, layanan peserta didik, infrastruktur teknologi komunikasi dan akademik, dan sistem jaminan kualitas. Subsistem utama ini sangat menentukan pencapaian sistem secara keseluruhan, yaitu lulusan yang kompeten. Bagian luar dari sistem PJJ adalah suprasistem yang terdiri dari berbagai kebijakan di luar kewenangan penyelenggara PJJ, baik secara langsung maupun tak langsung terhadap penyelenggara PJJ, walaupun posisi suprasistem berada di bagian luar sistem PJJ, namun pengaruhnya sangat besar dan acap kali fundamental bagi penyelenggara program PJJ, karena mau tidak mau sistem PJJ harus menyesuaikan dengan perubahan pada suprasistem. Biaya pendidikan jarak jauh. Gambaran sebelum tahun 2000.
Gambaran biaya PJJ sebelum tahun 2000 dimaksudkan untuk menimbulkan optimisme para pemula dalam penyelenggaraan PJJ. Misalnya, biaya studi dipandang dari peserta didik sangatlah kecil bila dibandingkan dengan biaya mereka bila mengikuti pendidikan tatap muka. Biaya PJJ setelah tahun 2000-an diperkirakan lebih tinggi dibandingkan sudut pengelolaan karena berbagai faktor. Misalnya, biaya pengembangan bahan pembelajaran, multimedia yang digunakan untuk menggunakan konsep dan prosedur desain pembelajaran yang pada dasarnya melalui proses penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, bagi pihak tertentu yang dimaksud menyelenggarakan PJJ perlu diperhitungkan bahwa walaupun biaya operasional penyelenggaraan BB itu jauh lebih murah dari penyelenggaraan pendidikan tatap muka, bisa perlu diperhitungkan dengan cermat. Bahan pembelajaran yang berkualitas dan penyediaan infrastruktur untuk layanan pembelajaran yang sangat mahal, paling tidak jauh dari perkiraan masyarakat awam lebih mahal. Sumber yang dapat diakses dengan gratis melalui internet. Berikut analisis terhadap biaya penyelenggaraan PJJ menemukan 4 inspirasi. 1. Biaya pengembangan bahan pembelajaran dan sarana prasarana jaringan teknologi komunikasi serta penyiapan tenaga pengelola membutuhkan dana yang besar dan jangka waktu yang panjang. 2. Proses operasional PJJ tidak kalah kompleks bila dibandingkan dengan pendidikan tatap muka biasa, khususnya layanan peserta didik. 3. Penilaian hasil belajar peserta didik dan kualitas proses pembelajaran harus dijaga objektif dan keterbukaan karena menentukan persepsi masyarakat dan akuntabilitas penyelenggara. 4. Untuk menjaga besarnya akan dropout, pengelola PJJ ditantang untuk selalu meningkatkan dan memelihara ketinggian motivasi peserta didik melalui berbagai upaya baik-baik yang berbentuk interaksi pembelajaran. Perencanaan awal dan keberlanjutan PJJ. Pengambilan keputusan untuk memulai penyelenggaraan PJJ mutlak diperlukan dukungan politis yang kuat dari pengambilan keputusan puncak di suatu lembaga atau organisasi. Dengan demikian, penghentian penyelenggaraan PJJ tidak mudah dilakukan dengan jajaran di bawah pimpinan puncak. PJJ beroperasi sebagai suatu sistem yang terdiri dari berbagai macam subsistem dengan fungsi masing-masing yang spesifik dan melaksanakan fungsi bersama sebagai satu kesatuan. Fungsi dari setiap subsistem tersebut meliputi bidang peserta didik dan kegiatan pembelajaran, bidang pengembangan bahan pembelajaran, bidang reproduksi bahan pembelajaran, bidang distribusi bahan pembelajaran, bidang media komunikasi, bidang pengujian, bidang logistik, dan bidang jaminan kualitas. Struktur organisasi PJJ. Struktur kelembagaan PJJ dibentuk dan dikembangkan untuk melaksanakan seluruh fungsi tersebut di atas. Kesederhanaan dan kompleksitas dari struktur organisasi disesuaikan dengan berbagai pertimbangan yang berasal dari suprasistem PJJ, yaitu kebijakan kelembagaan atau organisasi yang lebih tinggi, perkembangan iptek, dan kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat penggunaan PJJ. Terima kasih. Terima kasih atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.